badai menyerang, ku tidak takut. Saat ombak menerjang, ku tidak takut. Saat kapalku goyah, hampir tenggelam, tapi Yesus berpesan, janganlah takut. Percayalah, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, ada Yesus beserta. Percayalah senantiasa. Angger pernah takut? Pernah? Tapi sekarang takut tidak? Tidak. Karena ada Tuhan Yesus. Mari kita ajak teman-teman percaya ya. Ya, Saat badai menerjang, ku tidak takut. saat ombak menerjang, Ku tidak takut. saat kapalku goyah, Hampir tenggelam, tapi Yesus berpesan, janganlah takut. Percayalah, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, ada Yesus beserta. Percayalah senantiasa. Percayalah, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. jangan takut, ada Yesus beserta. Percayalah Senantiasa. Percayalah, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, ada Yesus beserta. Percayalah Senantiasa. Percayalah, percayalah, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, ada Yesus beserta. Percayalah senantiasa. Jesus, I trust in you. Bye-bye. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di Kebaktian Anak Online GKJ Ambarukmo hari ini tanggal 27 Juni 2021. Nah, tema hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dipimpin oleh Adik Angger. Selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini Angger dan teman-teman akan mengikuti sekolah minggu. Berkati kami dan kakak-kakak pengasuh dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus baru memberkati. Amin. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Jadi, ayo kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan
duduk kembali ya. Nah, pada hari ini juga kita akan mendengarkan sabda kasih. Kiranya sabda kasih ini dapat menuntun kita dalam menjalani hari ini. Sabda kasih diambil dari Markus 5 ayat 34. Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sekali lagi ya, Markus 5 ayat 34. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Nah, biar lebih semangat, kita mau tepuk Yesus dulu ya, Mas Esa dan juga kakak-kakak. Ya, adik-adik juga harus lebih semangat di rumah. Oke, sudah siap? Tepuk Yesus. 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 Yes. Satu kali lagi yuk. Satu kali lagi ya. Lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Nah, oke, terima kasih untuk semangatnya. Nah, Mas Esa punya tokoh idola gitu nggak yang disukain? Kalau Mas Esa sih ini ya, Iron Man ya. Wow, kalau adik-adik di rumah punya nggak ya? Nah, pasti punya. Oke, tapi kita semua punya satu tokoh idola yang jagoan karena selalu menolong kita dan menuntun kita. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Nah, kita mau bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau menyanyi lagu Hompila Hompimpa. Hompila Hompimpa. Hompila Hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi ya. Hompila hompimpa. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Dia siapa? Dia jagoan hidupku. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan, nah, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan minggu ini adik-adik dapat kumpulkan bersama orang tua dan akan dikumpulkan di gereja. Nah, persembahan ini
akan kita nyanyikan dengan pujian persembahan kami. Satu kali lagi ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan Nah, adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, sekarang saatnya kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Nah, doa syafaat akan dipimpin oleh teman-teman kita. Ada teman-teman kita yang akan membawakan doa bangsa Indonesia, gereja, dan juga sekolah minggu. Lalu juga ada yang berdoa untuk orang tua, orang sakit, dan juga belajar. Lalu kita juga akan berdoa untuk persembahan dan juga persiapan firman. Dan kita juga akan berdoa, Bapa kami. Mari kita berdoa. Mari teman-teman semuanya kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur hari ini masih bisa diberi kesempatan mengikuti ibadah online Komisi Anak GKJ Ambarukmo dalam keadaan sehat dan tetap ceria walau ibadah di rumah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar dalam situasi pandemi COVID tersebut semoga Bapak Presiden Jokowi Tuhan berkati dan berhasil dalam memutuskan mata rantai COVID, serta semua warga Indonesia tetap sehat dan menjalankan 5M. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Ambarukmo, dan gereja seluruh dunia. Semoga gereja kami tetap menjadi terang dan senantiasa mewartakan firman Tuhan. Demikian Tuhan Yesus, doa-doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan orang tua yang baik kepada kami. Kiranya Tuhan berkati orang tua kami agar selalu sehat, sabar dalam mendidik kami. Berkati kami ya Tuhan agar selalu patuh pada orang tua kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka agar mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk belajar kami yang sekarang kami masih harus belajar dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami agar
tetap semangat dan rajin belajar demi meraih cita-cita kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Bapak, pada kesempatan kali ini kami juga sudah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu. Kiranya persembahan kali ini dapat dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Semoga persembahan kami ini juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati, pikiran, mata, dan telinga kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengetahui dan memahami firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Yayu. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum Bu Yayu menyampaikan firman Tuhan, kita akan melihat drama terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh kita. Yuk. Guru, tolong. Anak saya, guru, saya mohon. Anak saya sedang sakit. Tolong saya, guru. Tolong. Baik, kita akan ke sana. Tuhan, jangan menyusahkan guru lagi, Tuhan. Anakmu sudah mati, Tuhan. Apa? Anakku? Anakku? Jangan takut. Percayalah, Yairus. Anakmu tidak akan apa-apa. Hentikan ratap tangis itu. Jangan bersedih. Dia tidak mati. Dia hanya tertidur saja. Anakku, bangunlah sekarang.
berilah dia makan. Dia lapar. Dan jangan beritamu mukjizat ini kepada siapapun. Baik guru. Anakku. Ya, ayah. Bagaimana tadi? Anak-anak sudah melihat kan dramanya? Drama yang tadi sudah dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh kita. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Yayu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini kembali lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian anak. Nah, siapkan kitab sucinya dan kemudian anak-anak duduk dengan tertib ya, dengan tenang mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji lagu-lagu untuk supaya kita bisa beribadah dengan semangat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk hari ini Bu Yayu akan menyampaikan cerita mengenai Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Apa saja ya mujizatnya Tuhan Yesus? Banyak sekali, ya betul, anak-anak pinter. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini hari ini yang akan Bu Yayu sampaikan pada anak-anak ada 2 mujizat mengenai kesembuhan dari penyakit. Nah, silakan anak-anak membuka kitab suci dari Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 43. Ya, silakan. Markus itu pada perjanjian baru, betul, pintar semua ya. Nah, begini kisah di dalam Injil Markus. Di perikop ini sebetulnya ada 2 kisah tentang kesembuhan. Nah, ada 2 kisah tentang kesembuhan ya. Jadi pada Markus ini menceritakan mengenai orang tua yang memiliki anak yang sedang sakit. Bu Yayu mau tanya pada anak-anak. Anak-anak pernah sakit? Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Ketika anak-anak sakit, rasanya bagaimana anak-anak? Ada yang nggak enak, panas, pusing. Ada yang sedih ya, sedih, nggak enak badannya, macam-macam ya. Tapi intinya ketika kita sedang sakit itu pasti rasanya tidak menyenangkan. Nah, kemudian kalau di rumah siapa yang menolong anak-anak ketika anak-anak sakit?
ayah, papa, mama, ibu, nenek mungkin, kemudian siapa lagi? Oh iya, kalau anak-anak sudah dikasih obat, tetapi anak-anak masih tetap sakit, pasti kemudian orang tua kalian akan membawa kalian ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut, bahkan mungkin dibawa ke rumah sakit. Intinya orang tua pengen anak-anak itu bisa segera baik, segera sembuh. Dan siapa lagi yang menjadi penolong kita yang utama? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan kepada semua orang yang meminta kesembuhan kepadanya. Nah, kisah dari Injil Markus ini pun juga demikian. Ya, ada seorang bapak yang bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus ini memiliki seorang anak perempuan dan saat ini sedang mengalami sakit. Anak-anak bisa bayangkan betapa sedihnya hati Bapak Ibu Yairus. Pak Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Jadi dia sepertinya orang yang mampu anak-anak. Pasti anaknya itu sudah dibawa kemana-mana, dibawa ke tabib A, ke tabib B, diberi obat yang ini, diberi obat yang itu, tetapi anaknya ini belum sembuh. Sedih sekali hati Bapak dan Ibu Yairus ya anak-anak. Nah, ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang menuju di daerahnya, Bapak Yairus ini datang menghampiri Tuhan Yesus. Banyak juga orang lain yang berdatangan mendekati Tuhan Yesus. Orang banyak ini ingin mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Bapak Yairus ini sudah dekat dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia meminta dengan sangat, Tuhan, anakku sedang sakit. Sudah lama Tuhan dia sakit. Bahkan mungkin hampir mati. Tolonglah Tuhan, Engkau datang, Engkau menengok, Engkau memberikan kesembuhan. Anak-anak, Bapak Yairus meminta dengan sangat, dengan segala kerendahan hati. Ya, dengan segala kerendahan hati, dia pengen anaknya itu bisa sembuh. Nah, ketika itu Tuhan Yesus, ya baiklah, mari Bapak Yairus, kita menuju ke rumahmu, melihat anakmu. Nah, anak-anak, salah seorang yang ada di kerumunan orang banyak itu ada seorang perempuan. Perempuan ini juga mengalami sakit dan tidak main-main anak-anak, sakitnya sudah lama sekali. 12 tahun perempuan ini merasakan sakit. Aduh, anak-anak bisa membayangkan enggak 12 tahun. Wong kita sehari, 2 hari, bahkan seminggu saja mungkin sudah merasa tidak nyaman. Ini perempuan ini 12 tahun. Dan dia sudah pergi kemana-mana untuk berobat. Kepada tabib ini, kepada ahli pengobatan yang itu. Tetapi dia tetap merasakan kesakitan. Nah, ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kotanya, dia juga mengikuti Tuhan Yesus ke situ. Dia berpikir, asal aku jamah saja jubahnya Tuhan Yesus, pasti aku akan mendapatkan kesembuhan. Dia kemudian mengikuti Tuhan Yesus dari belakang dan memegang jubahnya. Apa yang dirasakan? Perempuan itu merasakan bahwa badannya lebih baik, lebih enak. Dan ketika Tuhan Yesus merasa bahwa ada sesuatu yang keluar dari badannya, dia kemudian mencari-cari, siapa ya ini yang memegang aku? Nah, ternyata perempuan itu dengan memegang jubah Tuhan Yesus, dia sudah mendapatkan kesembuhan. Anak-anak, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan lagi ke rumah Yairus. Beberapa saudara Yairus datang dan mengatakan, sudahlah, kamu nggak usah repot-repot bawa Tuhan Yesus ke rumah, anakmu sudah mati. Ternyata anak Yairus sudah mati. Yairus kembali merasakan kesedihan yang amat sangat. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, percayalah, mari kita melihat anakmu.
Setelah sampai di rumah Bapak Yarius, Tuhan Yesus mendekati anak itu dan dia melihat anak itu tertidur dengan tenang. Dia mengatakan kepada anak itu, bahasa apa? Dari bahasa sana ya anak-anak, bunyinya demikian, talitakum. Apa ya artinya? Artinya, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Anak-anak sungguh sangat mengherankan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dia pada satu peristiwa sudah menyembuhkan 2 orang yang sakit dan tidak main-main. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita dapatkan dari perikop ini? Yang pertama, bahwa orang tua itu sangat mengasihi anaknya, sehingga ketika anaknya sakit, orang tua akan melakukan apa saja demi kesembuhan anaknya. Demikian juga Tuhan Yesus, ketika anak-anak sakit, anak-anak memohon kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan. Itu yang pertama ya, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang kedua, hal-hal yang seperti perempuan yang 12 tahun sakit disembuhkan, anak yang mati, anaknya Yairus yang mati dibangkitkan lagi, menunjukkan betapa kuasa Tuhan Yesus atas kehidupan manusia. Jadi anak-anak jangan takut ya. Tema kita hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Jika kita beriman, Tuhan juga akan melihat iman kita dan itu akan membawa keselamatan kepada kita. Anak-anak juga harus percaya diri. Ketika anak-anak mempercayakan kepada Tuhan Yesus, mendoakan, membawa segala sesuatunya di dalam doa kepada Tuhan kita, Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan dan belum dikabulkan, bagaimana sebaiknya sikap kita? Marah, sedih, atau bagaimana? Tetap doakan, tunggulah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, demikian ya kisah Markus 5 ayat yang ke-21 hingga yang ke-43. Tuhan memberkati kita sekalian. Anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, nah sekarang Bu Yayu akan mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Ya, nah, Bu Yayu memilih satu ayat dari Lukas 1 ayat 37. Bu Yayu ingin anak-anak bisa menghafalkan. Nah, bagaimana cara menghafalkan? Anak-anak membuat dulu tulisan seperti ini ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba merem sebentar. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, anak-anak supaya memudahkan untuk mengingat, menghafal, anak-anak tulis ya, tulis. Nah, aktivitas kita itu akan membuat tulisan ayat hafalan kita, kemudian akan kita beri hiasan supaya ketika anak-anak sudah hafal, ayatnya bisa ditempelkan ya. Nah, itu ya. Yang diperlukan adalah kertas, kalau bisa sih agak tebal ya. Bu Yayu menyebutnya ini kertas BC Indah. Nah, kemudian ditulis di kertas itu ya. Anak-anak bisa menuliskan dengan tangan. Bu Yayu percaya anak-anak tulisannya bagus dan bisa dibaca. Tulislah agak besar supaya lebih jelas ya. Bisa ukurannya setengah kertas HVS ukuran folio, bisa juga utuh satu kertas ukuran folio ya, mana yang anak-anak mudah membuatnya. Nah, selain kertas juga siapkan pewarna ya, pewarna, kemudian lem, kemudian gunting ya. Juga untuk hiasannya, kalau hiasannya sih Bu Yayu menggunakan gambar
bintang. Tapi anak-anak boleh bebas membuatnya, diberi hiasan apa saja boleh. Nanti kita akan menempelkan di pinggir ya. Nah, begini caranya ya. Pertama, karena ini mau Bu Yayu tempelkan, Bu Yayu gunting dulu bintangnya ini ya. Bintangnya Bu Yayu gunting. Kemudian kita usahakan yang rapi supaya nanti ketika dipasang itu kelihatan bagus, kelihatan cantik, rapi, seperti anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mengikuti kebaktian anak. Nah, sudah selesai ya. Yang belum bisa menggunting dengan rapi boleh minta tolong orang tua atau kakak ya. Bu Yayu sudah dapatkan. Kalau punya Bu Yayu ini bintangnya kecil banget ya, anak-anak bisa membuatnya lebih besar lagi ya, lebih besar lagi. Kemudian supaya lebih bagus tadi selain untuk menulis ayatnya, juga Bu Yayu memberikan warna untuk bintang ini ya. Kita beri warna, boleh dengan spidol, boleh dengan krayon, bebas anak-anak mempunyai pewarnanya apa. Nah, nanti hasilnya bisa seperti ini ya. Nah, beberapa yang sudah Bu Yayu beri warna, bermacam-macam warnanya. Boleh juga anak-anak dengan satu warna. Anak-anak terserah, anak-anak suka yang bagaimana. Nah, setelah kita siapkan kertas dan juga sudah ditulisi, kemudian hiasannya kita tempelkan. Kita ambil lem ya, kita tempelkan di pinggir. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti anak-anak membuat hiasannya beberapa ya, sampai terpenuhi semua pinggiran dari kertas ini ya. Ada yang sudah seperti ini ya. Kita beri, nanti anak-anak membuatnya pinggirannya ini atau hiasannya itu boleh dengan bermacam-macam gambar atau juga boleh dengan bentuk bunga ya. Pokoknya mana yang bagus. Nah, itu ya aktivitas kita hari ini. Kalau sudah ditempel semua dan sudah kelihatan rapi dan indah, anak-anak boleh menempelkan di dinding atau kalau mungkin membuatnya lebih kecil lagi, bisa untuk pembatas buku, pembatas kitab suci, atau kalau anak-anak suka membaca buku cerita, bisa dijadikan bahan pembatas buku. Nah, demikian aktivitas kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik ya. Nah, itu ya. Sekarang kita akan mengakhiri dengan Bu Yayu mengajak anak-anak berdoa. Nah, anak-anak siap ya. Kita bereskan dulu alat-alatnya yang untuk aktivitas. Nah, kemudian kembali duduk dengan tenang, sikapnya berdoa. Kita akan sama-sama naikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami, kami bersyukur Tuhan telah menolong dan menyertai kami selama kami mengikuti ibadah kebaktian anak ini. Tuhan, anak-anak-Mu boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya anak-anak Tuhan memiliki iman yang teguh, iman yang senantiasa percaya kepada Engkau, iman yang meyakini bahwa Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah Maha Kuasa. Segala sesuatunya Tuhan sendiri yang menjadikannya. Karena itu ajarkan kepada anak-anak supaya senantiasa taat beribadah kepada Engkau. Kiranya anak-anak juga semakin dikuatkan di dalam imannya, sehingga mampu menghadapi segala peristiwa di dalam kehidupannya. Tolonglah Tuhan juga berkati di dalam sekolah anak-anak, sehingga anak-anak saat ini yang sudah menerima rapat untuk kenaikan boleh belajar lebih giat untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Tuhan Yesus, banyak sekali kekurangan kami, kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat dan semangat ya. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari kisah Yairus ya, bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan bisa melakukan mujizat dan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan ya. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita berdoa minta kepada Tuhan. Oke? Tadi juga Bu Yayu sudah mengajak kita untuk membuat sesuatu ya Mas Esa ya. Nanti adik-adik bisa membuat di rumah, berkreasi di rumah. Tapi jangan lupa untuk mengirimkan fotonya ke kakak pengasuhnya ya. Betul sekali. Nah, adik-adik, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita juga akan menerima berkat Tuhan yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Bambang Subagio. Cucu-cucu yang terkasih, marilah kita akhiri kebaktian anak saat ini dengan menyambut menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Hidup, kiranya menolong dan memberkati kalian dalam bertumbuh menjadi sosok pribadi dewasa yang tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Amin. Nah, adik-adik yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai pada akhir ibadah sekolah minggu GKJ Amorukmo. Mari kita menjadi anak-anak yang senantiasa mengikut jalan kebaikan dan terus belajar untuk memohon pertolongan Tuhan dan berjalan bersama Yesus. Mari kita nyanyikan pujian Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau bergerak lagi. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Satu kali lagi ya. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik
adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan 5M. Apa saja Mas Esa? Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Dia kemana juga ku mengikutnya. Dia kemana juga ku mengikutnya. Action. Tuhan, tidak usah lagi merepotkan guru. Anakku sudah Dia tuh ngomong kayak ketawa tuh. lihat gak dia? Action. Iki desek. Iki lagi teko kowe lagi teko. Oh iki sik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu. Aduh, salah. Ya dari saya. Sorry. Langsung aja. Langsung kita buka dengan doa gitu aja. Kok aku mikirnya nyanyi ya?